Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, sudahlah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa saja yang telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaannya sudah biasa kan kita dengarkan kalau kita melihat atau menghadiri layatan, penutupan peti atau misalnya requiem atau apa begitu ya, sudah biasa. Jadi sebetulnya nggak butuh khotbah lagi kan, karena sudah berbagai macam romo mengkhotbahkan itu kan ya, betul dah? Nggak butuh khotbah lagi dah. Kita lanjutkan dengan aku percaya. Baik, Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus mengatakan janganlah gelisah hatimu. Coba kita bayangkan, yang lebih gelisah itu siapa sih? Padahal Tuhan mengatakan, dalam awal dikatakan dalam amanat perpisahannya. Coba yang gelisah itu Tuhan Yesus atau para murid? Yang gelisah siapa? Tuhan Yesus atau para murid? Karena Tuhan Yesus gelisah, kenapa? Pertama, memikirkan bahwa dia dikhianati. Dan dia tahu bahwa ada murid yang nanti itu akan mengatakan bahwa dia bukan muridnya. Petrus kan sampai 3 kali ya menyangkal dia. Lalu masih juga dia harus menderita mati disalibkan, membawa salib menuju Golgota. Nah, para murid apakah gelisah juga? Enggak. Karena para murid enggak tahu. Nah,
Sekarang kita bisa melihat ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, yang lebih gelisah Tuhan Yesus atau para murid? Halo? Coba kita bayangkan, Tuhan Yesus lebih gelisah, tetapi Tuhan Yesus itu bisa menghibur para murid. Dia bisa menghibur, padahal dia yang gelisah, dia yang merasa agak takut juga. Bahkan ketakutan itu ditampakkan pada saat Tuhan Yesus berdoa di Getsemani. Ya Bapa, jika mungkin cawan itu dihilangkan dari hadapanku, gitu ya. Artinya salib itu atau jalan penderitaan dan kematian yang ada di salib itu dihilangkan dariku. Ini kan juga tampak Tuhan Yesus ini sebetulnya gelisah. Tetapi yang luar biasa adalah dia mampu untuk menghibur para muridnya. Kalau panjenengan itu gelisah, bisakah melakukan hal yang sama? Halo. Tetapi Tuhan Yesus bisa, mampu itu. Lalu kita bisa melihat, dikatakan di sana yang tampak de facto adalah kata-kata banyak tempat tinggal. Kenapa? Karena pada zaman Tuhan Yesus, yang menggelisahkan atau yang menakutkan atau situasi yang mencekam pada waktu itu, kalau orang itu pada malam hari ada dalam suasana kesendirian. Kenapa? Karena pintu gerbang kota sudah ditutup. Jadi kita bayangkan itu semacam Yerusalem, benteng, dan kalau itu benteng itu gerbangnya sudah ditutup dan orang tidak bisa lagi masuk, mengalami sesuatu yang mencekam, malam yang mencekam. Dalam keadaan sendiri, dia harus ada di luar pintu gerbang, di luar pintunya. Hal yang menakutkan, dia tidak mempunyai tempat tinggal. Ini yang menakutkan zaman Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus lalu mengatakan, banyak tempat tinggal di rumah Bapakku. Dan ini penghiburan bagi orang yang ada dalam suasana kesendirian. Apalagi kalau itu dihubungkan dengan kehidupan setelah kematian. Karena orang menghadapi kematian selalu dalam keadaan kesepian, sendiri. Misalnya, orang yang kita cintai, kita tunggui untuk perjalanan menuju kepada kematian. Dia ada dalam kesendirian. Dia ada dalam suasana yang sungguh-sungguh takut. Nah ini, kalau sudah masuk dalam dunia kematian, lalu gimana? Dengan siapa? Pegangannya apa? Nah, Tuhan memberikan hiburan. Hiburannya apa? Hiburannya adalah yang menjemput adalah Tuhan. Dan tempat tinggal tersedia untuk kita. Yang mau dikatakan adalah hanya Tuhan itu yang menjadi sasaran dari doa-doa kita, sasaran keluhan dari diri kita. Dan janji Tuhan adalah Dia tidak pernah berpisah dengan kita. Ingat, beberapa minggu kita berbicara Tuhan itu sebagai pintu menuju kawanan. Yang kedua, Tuhan sebagai gembala. Artinya Tuhan yang menuntun kita menuju kepada kebahagiaan, kebaikan dalam hidup ini. Dan itu yang memperlihatkan bahwa kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi tidak ada alasan orang itu merasa kesepian, merasa sendiri, merasa dirinya itu tidak diperhatikan. Ada sosok yang memperhatikan, yakni Tuhan sendiri. Hanya sekarang masalahnya, apakah kita berteriak kepadanya, mohon kepadanya, supaya kita bisa merasakan dan mengalami dampingannya. Tapi janji Tuhan ini menguatkan kita, orang yang masih hidup dalam suasana yang mencekam, sekaligus juga
untuk orang yang menghadapi kematian. Jadi hiburan yang luar biasa. Dan ditambah lagi dengan pertanyaan dari Thomas dan Filipus. Pertanyaan Thomas adalah, Tuhan, kami nggak tahu jalan menuju situ, menuju kepada tempat tinggal Tuhan. Tuhan lalu mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan di situ dia mau mencoba mencelikkan mata para murid. Ingat khotbahku mengenai gembala, ingat khotbahku mengenai pintu, ingat khotbahku mengenai darah dan juga santapan. Kebersamaan bersama dengan Tuhan itu sebetulnya adalah jaminan kita sudah berjalan menuju kepada situasi yang mau kita hadapi, yang mau kita misalnya itu kita inginkan. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan demikian jalan kebenaran dan hidup tidak lagi kita minta dari Tuhan, tetapi sudah kita jalani. Sebagai pengikutnya kita sudah menjalani, sehingga kita tidak pernah berdoa, Tuhan berikanlah kami jalanmu, Tuhan berikanlah kami hidupmu, Tuhan berikanlah kami kebenaranmu. Enggak lagi kita minta. Karena dengan kita beriman dan kita juga dibaptis, kita sudah mendapatkan itu. Hanya yang dibutuhkan adalah kesetiaan. Nah, saudari-saudara yang terkasih, maka jangan ragu, maka kita tidak perlu berdoa, Tuhan berikanlah kami jalan yang lurus. Enggak. Atau dalam bahasa Arabnya, berikanlah kami sirotol mustaqim. Enggak. Sirotol mustaqim itu artinya jalan yang lurus. Kita tidak lagi minta. Kenapa? Karena dengan percaya pada Tuhan, kita sudah mendapatkan. Lalu sekarang menjawab pertanyaan Filipus. Karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa pokoknya yang jelas itu nggak perlu mikir soal Bapa, soal Yahweh, soal Elohim yang nggak kelihatan itu. Lihatlah yang dekat. Yang dekat siapa? Tuhan Yesus. Yang disebut dengan Elohim atau YHWH. Gitu. Tetagram seringkali disebut dengan Yahweh, atau ada orang yang membaca Yehovah. Gitu. Terserah dari orang yang membacanya. Tapi yang jelas adalah kita itu nggak perlu mikir siapa dia, tapi yang kita pikirkan adalah yang dekat dengan kita, Tuhan Yesus. Karena di dalam Tuhan Yesus itu kita mengenal Allah Bapa kita. Maka kita sebetulnya dengan jawaban kepada Filipus, Bapa dan Aku adalah satu, di situ mau mengatakan bahwa tidak perlu kamu mau kepengin lihat rupa dari Bapa. Tidak semua orang mampu melihat wajah Bapa. Siapa diri kita? Kita tidak bisa melihat Sang Pencipta kita. Maka Tuhan lalu mengatakan itu. Karena apa? Karena orang yang mengaku dirinya indigo pun tidak mampu melihat Allah, tidak mampu melihat Bapa. Yang mengaku indigo, yang mengaku paranormal, yang mengaku sixth gak akan mampu melihat itu. Nah, maka Tuhan Yesus lalu mengajak para murid, gak usah mikir yang seperti itu. Lihatlah dulu yang dekat, yang memperlihatkan Allah hadir. Nah, dengan seperti itu kita bisa melihat, oh, kalau demikian dalam hidup beriman ini, yang penting adalah orang yang dekat dengan kita, yakni Tuhan sendiri. Nah, dengan seperti itu kita bisa melihat bahwa Tuhan mengharapkan kita untuk setia mendengarkan setiap sabdanya. Lalu, kalau kita pikir-pikir, Ibu Bapak, kita berhadapan dengan banyak agama. Dan semua agama itu seolah-olah mau untuk menjawab kebutuhan akan jalan menuju kepada keselamatan. Dan masing-masing agama itu mau menunjukkan bahwa mereka adalah yang benar yang sampai di sana.
Kadangkala ada banyak orang, beberapa orang Katolik yang imannya goyah, gak percaya akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, orang bisa sampai kepada Bapa hanya melalui Dia. Nah, kalau demikian, kita sebetulnya tidak jauh dari Allah. Nah, semua agama hampir mau menjawab seperti itu. Kita bisa bertanya kepada saudara-saudara kita yang berbeda agama, apakah mereka percaya bahwa mereka akan masuk surga? Biasanya akan menjawab, ya. Berdasarkan janji Allah atau berdasarkan tafsiran kitab suci, nah, itu baru masalah. Baru masalah apa? Karena hanya masalah teologis atau memang ini keluar dari Allah sendiri. Tapi yang jelas dari Injil ini dikatakan keluar dari Sang Firman. Nah, kalau demikian, Ibu Bapak, kebanggaan di dalam diri kita ini semakin tergugah. Dan kita, kalau demikian, kita dalam masa Paskah ini diingatkan akan kebangkitan Tuhan. Kita diingatkan bahwa kita nantinya akhirnya akan mengalami kebangkitan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus, dan nantinya akan bisa berjalan menuju kepada Bapa, bertatap muka dengan Dia. Dan kita sedikit demi sedikit, gereja akan mencoba untuk menjelaskan kepada kita mengenai makna keselamatan itu. Nantinya setelah Tuhan Yesus mikrat, lalu ada perayaan-perayaan hari raya setelahnya. Di situ sebetulnya ungkapan pewartaan sedikit demi sedikit pewahyuan mengenai keselamatan yang akan kita dapat. Nah, Ibu Bapak, saudari-saudara terkasih, maka yang penting bukan agama opo, tetapi iman bahwa kita punya jaminan keselamatan. Dan keselamatan itu membutuhkan kemantapan di dalam diri kita ini. Maka gak usah mikir yang jauh-jauh. Mulai saja dari yang ada, bahwa Tuhan hadir. Dan Tuhan hadir kalau kita betul dengan kacamata iman, Tuhan justru menyatu dengan tubuh kita yang lemah ini pada saat kita berEkaristi. Nah, mulailah dari situ. Dengan seperti itu, kita akan mengenal siapa Sang Firman, siapa Roh Kudus, siapa Bapa. Lalu tugas malaikat, segala macam, kita tahu. Dengan seperti itu, kita bisa merasakan dan mengalami kehadirannya. Sampai di sini, apakah jelas? Halo? Apakah ada pertanyaan? Kita bisa omong-omong deh kalau yang ini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Maka marilah kita tegak berdiri.